Aku pernah berpikir bahwa persahabatan laki-laki itu sederhana, murni, tanpa bayang-bayang apapun yang bisa merusaknya. Aku yakin bahwa perasaanku terhadap sesama jenis adalah rahasia yang akan kubawa sampai mati, terutama di negeri ini, di Jakarta yang ramai tapi penuh tapan menghakimi. Sampai hari itu tiba, saat Rea, sahabatku sejak SMA yang selalu kusebut heterotulen, mengajakku ke sauna pria di pinggiran kota. Hari itu dimulai biasa saja. Kami baru saja selesai main futsal di lapangan dekat rumahku di Jakarta Selatan. Tubuh kami basah keringat, napas masih tersengal. Rea tertawa lepas sambil menyeka wajahnya dengan kaus basah. Bro, capek banget nih. Mau ke sauna yuk. Yang di Blok M itu katanya enak buat rileks. Aku terkejut. Rea yang biasanya cuek dengan hal-hal begitu, tiba-tiba mengajak ke tempat yang sering kujadikan pelarian diam-diam untuk melihat laki-laki lain tanpa dicurigai. Hatiku berdegup kencang. Di dalam dada ada badai yang berputar. Aku sudah lama menyukai Rea, sejak kami duduk di bangku SMA. Dia tinggi, berkulit sawo matang khas Jawa, senyumnya selalu membuat dunia terasa lebih ringan. Tapi dia punya pacar cewek, sering cerita tentang gadis-gadis yang didekatinya. Aku selalu tersenyum mendengarnya, tapi di malam hari, aku menangis sendirian, bertanya pada Tuhan mengapa aku diciptakan seperti ini. Ya Allah, kenapa aku harus jatuh cinta pada sahabat sendiri? Ini salah, ini dosa besar di mata masyarakat kita. Aku mengiyakan ajakannya, suaraku berusaha datar. Okelah, bro. Lama nggak ke sana. Kami naik motor Rea, angin malam Jakarta menerpa wajahku, tapi pikiranku melayang jauh. Apa yang akan terjadi di sana? Sauna itu tempat netral, tempat laki-laki biasa melepas lelah. Tapi bagiku itu selalu penuh godaan. Aku takut Rea tahu rahasiaku. Di Indonesia ini, menjadi gay seperti berjalan di atas tali tipis, satu salah langkah, keluarga bisa memutus hubungan, teman bisa menjauh, bahkan polisi bisa datang mengetuk pintu karena raya. Sampai di sauna, suasana sudah ramai tapi tenang. Uap panas menyambut kami di pintu. Kami ganti baju di ruang loker, aku berusaha tidak melihat tubuh Rea yang atletis itu. Dadanya bidang, ototnya terbentuk dari olahraga rutin. Aku menunduk, malu pada diriku sendiri. Kamu kenapa, Ar? Kok diam aja, tanya Rea sambil tersenyum. Gak apa-apa, bro. Cuma capek, jawabku bohong. Kami masuk ke ruang sauna panas. Hanya kami berdua di sana saat itu. Uap mengepul, membuat segalanya kabur. Rea duduk di sebelahku, handuk melilit pinggang. Diam sejenak. Lalu dia bicara, Ar, lo tahu nggak sih, akhir-akhir ini gue sering mikir tentang kita. Hatiku hampir berhenti. Apa maksudnya? Aku menoleh, tapi wajahnya tenang, seperti biasa. Di dalam hati, aku berperang. Haruskah aku cerita semuanya? Bahwa setiap kali dia cerita tentang ceweknya, aku ingin menangis. Bahwa aku iri pada setiap gadis yang disentuhnya. Tapi takut. Takut kehilangan dia, satu-satunya teman yang membuatku merasa hidup di tengah rahasia ini. Di Jakarta yang gaduh, di tengah keluarga yang mengharapkan aku menikah dengan perempuan, aku hanya punya Rea sebagai pelabuhan. Rea melanjutkan, gue merasa nyaman banget sama lo. Lebih dari teman biasa. Kata-katanya seperti petir di malam gelap. Aku terdiam, napas tersengal. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Di ruang uap itu, segalanya terasa mungkin tapi juga berbahaya. Hatiku berteriak, ini mimpi atau mimpi buruk. Aku ingin lari, tapi kaki terasa lemas. Persahabatan kami yang sudah bertahan bertahun-tahun, kini di ujung tanduk. Malam itu, di sauna sederhana itu, aku merasa dunia berputar terlalu cepat. Rea mendekat sedikit, bahunya menyentuh bahuku. Sentuhan biasa bagi hetero, tapi bagiku itu api yang membakar.
Aku menahan napas, bertanya-tanya apakah dia tahu apa yang kurasakan. Atau ini hanya imajinasiku yang terlalu liar. Kami keluar dari sauna, mandi air dingin. Rea tertawa lagi, seperti tidak ada apa-apa. Tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Atau mungkin hanya aku yang berharap terlalu banyak. Pulang ke rumah, aku berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Ya Tuhan, jika ini salah, kenapa rasanya begitu benar? Air mata mengalir pelan. Besok, apa yang akan terjadi? Apakah persahabatan ini akan berubah selamanya? Keesokan harinya, aku bangun dengan hati yang masih bergejolak. Malam di sauna itu terus menghantuiku. Sentuhan bahu Rea, kata-katanya yang ambigu. Aku mencoba melupakan, tapi setiap kali ponsel bergetar, aku berharap itu pesan darinya. Akhirnya, dia menelepon. Malam ini ketemu lagi yuk. Gue ada yang mau cerita. Suaranya biasa, tapi aku mendengar nada gugup di baliknya. Kami bertemu di warung kopi kecil dekat rumah. Jakarta malam itu hujan deras, seperti mencerminkan kegelisahanku. Rea datang basah kuyup, senyumnya tetap, tapi matanya menghindar. Kami pesan kopi hitam. Diam lama. Lalu dia bicara, gue putus sama pacar gue kemarin. Aku terkejut. Kenapa, bro? Dia menghela napas panjang. Gue nggak tahu, Gue merasa kosong. Setiap kali sama cewek, gue mikir lo. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dadaku. Aku terdiam, tangan gemetar memegang gelas. Maksud lo apa, Re? Tanyaku pelan, takut mendengar jawaban. Dia menatapku dalam. Gue bingung, Di sauna kemarin gue nyaman banget sama lo. Gue mungkin suka sama lo. Dunia terasa berhenti berputar. Ini nyata. Rea, sahabat heteroku, mengatakan itu. Di dalam hati ada campuran bahagia dan ketakutan yang mencekik. Bahagia karena akhirnya dia merasakan apa yang kurasakan bertahun-tahun. Ketakutan karena di Indonesia ini, cinta seperti kami adalah tabu besar. Keluarga Rea Konserati, ayahnya polisi. Keluargaku juga, ibu selalu bertanya kapan aku bawa pacar cewek pulang. Kami nggak bisa, Re. Ini berbahaya, kataku, suara bergetar. Dia menggeleng. Gue nggak peduli. Gue capek pura-pura. Kami bicara panjang malam itu di bawah hujan yang tak kunjung reda. Dia cerita bagaimana dia mulai ragu pada dirinya sendiri setelah sering bersama aku. Bagaimana dia iri saat aku dekat dengan teman lain. Aku cerita semuanya, rahasiaku yang selama ini kutahan. Air mata kami bercampur dengan tetesan hujan di luar. Tapi konflik dalam diriku semakin dalam. Aku mencintainya, tapi aku takut. Takut dia hanya bingung sementara, takut besok dia menyesal dan menyalahkanku. Re, lo yakin ini bukan karena putus aja, tanyaku. Dia memegang tanganku di bawah meja, sentuhan pertama yang disengaja. Enggak, Ini sudah lama. Malam-malam berikutnya, kami semakin dekat. Curhat lewat telepon sampai subuh, bertemu diam-diam di tempat sepi. Tapi setiap kali ada bayang-bayang masyarakat. Berita tentang raya tempat gai, ceramah usta yang mengharamkan, tatapan orang tua yang curiga. Aku sering menangis sendirian. Kenapa cinta kami harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Kenapa kami nggak boleh bahagia seperti orang lain? Rea juga berubah. Dia mulai menghindar dari teman-teman lama yang suka guyon kasar tentang gai. Tapi di dalamnya aku tahu dia juga bergumul. Suatu malam dia bilang, gue takut keluarga gue tahu, Tapi gue lebih takut kehilangan lo. Kami saling peluk di mobilnya, di parkiran gelap. Sentuhan itu penuh kehangatan tapi juga penuh air mata. Konflik semakin memuncak saat teman kami yang lain mulai curiga. Lo berdua kok akhir-akhir ini lengket banget, tanya salah satu.
Kami bohong bilang lagi dekat karena masalah keluarga. Tapi di hati aku tahu ini nggak bisa bertahan lama. Rea mulai gelisah, sering diam sendiri. Aku bertanya-tanya apakah dia akan mundur. Suatu hari dia mengajak ke sauna lagi. Kita mulai dari sana lagi yuk. Hatiku campur aduk. Di sana, di ruang uap yang sama, dia mendekat lebih jauh. Tapi kali ini ada ketakutan di matanya. Gue nggak kuat kalau harus sembunyi terus. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu badai besar akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Beberapa minggu setelah pengakuan Rea, rahasia kami mulai bocor. Teman kami yang curiga itu, Andi, melihat kami berpelukan di mobil. Dia oto diam-diam lalu sebarkan di grup chat. Ini apa maksudnya? Rea sama Ari gaya. Pesan itu seperti irus, menyebar cepat. Rea panik. Dia telepon aku malam itu, suaranya gemetar. Gue takut banget. Keluarga gue pasti marah. Aku juga takut, tapi aku coba tenangkan dia. Kita hadapi bareng, Re. Tapi di dalam, aku hancur. Ini yang kutakutkan sejak awal, pengkhianatan bukan dari Rea, tapi dari dunia di sekitar kami. Keesokan harinya, ayah Rea meneleponnya pulang. Aku tahu dari cerita Rea kemudian, ayahnya marah besar. Kamu malu-maluin keluarga. Di masyarakat kita, ini nggak boleh. Rea menangis di telepon padaku. Gue disuruh pilih, keluarga atau lo. Hatiku seperti ditusuk. Aku tahu pilihannya. Di budaya kita, keluarga adalah segalanya. Aku menangis sendirian di kamar. Mengapa cinta kami harus berakhir seperti ini? Aku ingat semua momen indah, malam curhat, pelukan diam-diam, harapan yang sempat tumbuh. Tapi sekarang semuanya runtuh karena satu oto. Aku merasa dikhianati oleh Andi, oleh masyarakat yang tak pernah mengerti. Ya Allah, kenapa kami harus menderita hanya karena mencintai? Rea menghilang beberapa hari. Ponsel mati, nggak balas pesan. Aku gelisah, tak bisa makan, tak bisa tidur. Akhirnya dia muncul lagi, wajahnya pucat. Gue dipaksa ke psikiater, Katanya ini penyakit yang bisa disembuhkan. Aku marah, tapi lebih sedih. Re, lo percaya itu? Dia menunduk. Gue nggak tahu lagi. Konflik dalam diri Rea semakin dalam. Dia ingin bersama aku, tapi tekanan keluarga terlalu berat. Suatu malam, dia datang ke rumahku diam-diam, kami duduk di teras, hujan lagi turun. Gue cinta lo. Tapi gue nggak kuat lawan semua ini. Air matanya jatuh. Aku peluk dia erat, tapi tahu ini mungkin terakhir. Dia cerita bagaimana ibunya menangis, ayahnya ancam usir dari rumah. Di Indonesia, banyak cerita seperti ini, cinta terlarang yang berakhir tragis. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku egois karena mempertahankan perasaan ini? Apakah aku merusak hidupnya? Tapi Rea tiba-tiba bilang, gue nggak mau berhenti, Kita kabur aja yuk. Harapan muncul lagi, tapi aku tahu itu mustahil. Kami nggak punya uang, nggak punya tempat. Kemana, Re? Di sini aja kami sudah susah. Kami diam, hanya pelukan yang bicara. Besoknya, pengkhianatan sejati datang. Rea bilang dia akan coba normal lagi, ikut saran keluarga. Gue nggak bisa. Telepon ditutup. Aku hancur total. Dikhianati oleh orang yang paling kucinta. Di kamar gelap, aku menangis sampai pagi. Mengapa dia mundur? Apakah cintanya tak sekuat yang kukira? Tapi di balik rasa sakit, aku paham. Tekanan masyarakat terlalu besar. Aku juga pernah hampir bunuh diri karena rahasia ini. Mungkin dia memilih bertahan hidup. Setelah Riyad meninggalkanku, hidupku seperti neraka.
Aku menghindar dari semua teman, termasuk Andi yang jadi biang kerok. Keluargaku curiga aku depresi, tapi aku bohong bilang masalah kerja. Di Jakarta yang ramai, aku merasa sendirian total. Setiap malam, aku ingat wajah Rea, sentuhannya, kata-katanya. Kenapa lo bohong, Re? Lo bilang cinta, tapi lo pergi. Aku mulai cari dukungan diam-diam lewat komunitas online di Indonesia. Banyak cerita mirip, cinta yang kandas karena tekanan. Ada yang bunuh diri, ada yang dipaksa nikah. Aku takut jadi seperti mereka. Tapi di sana aku menemukan kekuatan. Kami bukan salah, kami hanya berbeda, kata salah satu. Beberapa bulan berlalu. Aku coba move on tapi sulit. Lalu tiba-tiba Rea hubungi lagi. Gue kangen. Suaranya lemah. Aku marah, tapi rindu lebih besar. Kami ketemu di tempat lama, warung kopi. Dia cerita bagaimana terapi itu gagal, dia semakin bingung. Gue nggak bisa pura-pura lagi, Gue balik ke lo. Hatiku campur aduk lagi. Makan atau tidak. Pengkhianatan itu masih sakit. Tapi melihat matanya yang merah, aku luluh. Kami bicara panjang, dia minta maaf berkali-kali. Gue takut kehilangan keluarga, tapi gue lebih takut tanpa lo. Kami mulai lagi, tapi lebih hati-hati. Sembunyi total. Tapi konflik baru muncul, Rea mulai gelisah lagi. Keluarganya cari jodoh buat dia. Gue dipaksa nikah, Kata itu seperti pisau. Aku menangis. Lo mau ikut, tanyaku. Dia diam lama. Gue nggak tahu. Di dalam hati aku berperang hebat. Lepaskan dia untuk kebahagiaannya atau pertahankan meski sakit. Aku cinta dia terlalu dalam, tapi aku tahu ini nggak adil buat kami berdua. Malam itu kami habiskan bersama diam-diam, pelukan penuh air mata. Besoknya, Rea bilang dia tolak perjodohan itu. Gue pilih lo, Tapi konsekuensinya berat, ayahnya marah, usir dia dari rumah. Rea tinggal sementara di kosan. Kami semakin dekat, saling dukung. Tapi masyarakat masih mengintai. Suatu hari, Andi minta maaf. Gue salah, bro. Gue nggak ngerti. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kami nggak percaya lagi padanya. Rea dan aku mulai mimpi tentang masa depan. Mungkin pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Tapi uang susah. Konflik dalam diri kami semakin dalam, cintas realitas. Hidup bersama Rea di kosan kecil itu penuh perjuangan. Kami bagi biaya, kerja keras. Tapi setiap malam, pelukan kami penuh kehangatan yang tak tergantikan. Terima kasih lo nggak ninggalin gue, bisiknya. Aku tersenyum, tapi di hati masih ada luka pengkhianatan dulu. Konflik keluarga semakin memuncak. Ibu Rea datang, menangis minta dia pulang. Ini bukan kamu, nak. Ini pengaruh buruk. Rea tegar, tapi aku lihat dia rapuh. Malam itu, dia menangis di pelukanku. Gue cinta keluarga gue, Tapi gue juga cinta lo. Aku peluk erat, tak tahu harus bilang apa. Aku juga dapat tekanan dari keluargaku. Ayah tanya kenapa aku nggak nikah. Aku bohong terus. Di dalam, aku bertanya, sampai kapan kami begini? Sampai tua sembunyi. Tapi ada momen indah. Kami jalan ke pantai Ancol diam-diam, pegang tangan di kegelapan. Tertawa tentang masa lalu. Rea bilang gue nggak nyesel pilih lo. Hatiku hangat, tapi ketakutan selalu mengintai. Lalu datang badai baru. Polisi raya kosan kami karena laporan tetangga curiga. Kami lolos tipis, tapi trauma. Kita harus lebih hati-hati, kata Rea. Aku angguk, tapi capek. Capek sembunyi, capek takut. Rea mulai bicara tentang terapi lagi, tapi kali ini sukarela. Mungkin gue bisa coba ubah, biar kita aman. Kata itu sakit sekali.
Pengkhianatan lagi. Aku marah. Longgak cinta gue apa? Kami bertengkar hebat pertama kali. Dia menangis. Gue cinta lo mati-matian, tapi gue takut kita mati beneran di tangan orang. Aku paham, tapi sakit. Kami diam seminggu. Akhirnya aku yang hubungi. Re, kita cari jalan tengah. Kami putuskan cari komunitas dukungan. Di sana, kami ketemu orang-orang seperti kami, saling cerita. Ada yang bahagia meski sembunyi, ada yang pindah luar negeri. Kami semakin kuat. Rea tolak terapi, bilang itu bohong. Gue terima diri gue apa adanya, asal sama lo. Tapi masyarakat nggak berubah. Berita anti semakin kencang. Kami takut, tapi saling pegang erat. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bergumul, kami menemukan kedamaian. Rea berdamai dengan keluarganya pelan-pelan, ibunya mulai terima, meski ayahnya masih diam, keluargaku juga, setelah aku cerita jujur. Gak mudah, banyak air mata, tapi cinta keluarga menang. Kami pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Buka usaha kecil, hidup sederhana tapi bahagia. Kami nggak perlu sembunyi lagi sepenuhnya. Pegang tangan di pantai, tertawa bebas. Pengkhianatan dulu jadi pelajaran. Rea bilang, ma gue pernah ragu Lo yang bikin gue kuat. Aku tersenyum. Kita sama-sama. Di Indonesia yang masih penuh tantangan, cinta kami bertahan. Kami bantu orang lain di komunitas, cerita bahwa cinta sejati tak kenal jenis. Ada yang bilang kami inspirasi, ada yang masih menghujat. Tapi kami bahagia. Kadang malam kami duduk di balkon, lihat bintang. Re, lo nggak nyesel, tanyaku. Dia peluk aku. Gak pernah. Lo segalanya buat gue. Cinta kami, meski pernah dikhianati oleh ketakutan, akhirnya menang. Di negeri ini, kami buktikan bahwa hati manusia lebih besar dari prasangka. Kami hidup, mencinta, dan bahagia, meski sederhana, tapi penuh makna. Ya Allah, terima kasih telah beri kami kekuatan. Ini kisah nyata, kisah kami.